hadir pada kegiatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Mungkin doanya bisa dipimpin Masnya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu kegiatan bimbingan kelompok dan bagaimana tujuannya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu teknik dalam bimbingan konseling, di mana di sini konselor atau guru BK sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Nah, tujuan diadakannya bimbingan kelompok ini yaitu untuk membahas mengenai materi atau topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bidang pribadi, sosial, karir maupun belajar. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama yaitu tahap awal atau pembukaan, yang kedua tahap transisi atau peralihan, yang ketiga tahap inti atau kegiatan, dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Sampai di sini apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Ibu berharap nantinya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kalian bisa mengikutinya secara aktif dan terbuka dalam menyampaikan pendapat kalian. Nah, apabila nanti ada pendapat atau pokoknya tentang pendapat yang dari anggota kelompok kalian yang mungkin sifatnya itu rahasia, Ibu mohon untuk kalian menjaga kerahasiaan tersebut dan tidak membicarakannya di luar kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kita memiliki waktu sekitar 45 menit dari sekarang. Berarti nanti jamnya sampai jam 10 ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dita Febrianti, biasa dipanggil Ibu Dita. Nah, kalian ini kan dari kelas yang beragam atau berbeda. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah saling mengenal, tapi Ibu ingin kalian lebih mengenal lebih jauh lagi. Mungkin perkenalannya nanti sebutkan nama kalian dan alamat kalian. Perkenalannya menggunakan tepuk break-one. Apa kalian tahu tepuk break-one itu? Tahu. Kita coba ya. Misalnya tepuk break-one itu tepuk dulu, pas baru nama, tepuk break two, terus kemudian alamat. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Mungkin kita mulai langsung saja ya. Nanti mulai dari sebelah kanan Ibu ya. Baik, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Nah, baik. Kalian berarti sudah tahu nama dan alamat kalian masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin tahu apakah kalian sudah paham mengenai kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan ini? Paham, Ibu. Nah, apakah kalian juga sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Siap, Bu. Di sini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai sosial media. Memasuki kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan inti. Di sini Ibu sudah siapkan PPT yang topiknya sudah sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu tentang sosial media. Kenapa Ibu mengambil topik tentang media sosial? Karena media sosial ini sangat diminati di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan remaja seperti kalian ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian media sosial itu sendiri. Nah,
Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi, media sosial ini merupakan alat atau sarana berkomunikasi secara online atau digital. Kemudian yang kedua yaitu tentang fungsi dari sosial media. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu komunikasi. Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik. Jadi, sosial media ini pertama kali itu fungsinya yaitu komunikasi, di mana kalian itu bisa berkomunikasi dengan teman, kerabat, ataupun saudara kalian yang jauh. Iya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi branding. Nah, fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Jadi maksudnya di sini, dengan adanya sosial media, kalian itu bisa mengekspresikan diri kalian lewat media sosial itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga maksudnya, maaf, yaitu sebagai tempat usaha. Nah, sekarang kan banyak kalian temui seperti di Shopee, online shop. Kalian juga bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai tempat usaha. Contohnya, kalian bisa memulai usaha kalian itu tanpa bermodalkan uang sepeser pun. Contohnya begini, kan dalam media sosial itu terdapat aplikasi jual beli. Nah, kalian bisa memasarkannya. Misalnya, kalian bisa mengambil foto dari aplikasi jual beli tersebut dan menguploadnya di sosial media lainnya, begitu. Nanti harganya kalian bisa naikkan dari harga asli dari toko jual beli online tersebut. Kemudian yang keempat yaitu informasi. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Nah, kalian bisa mengetahui banyak sekali informasi lewat media sosial ini. Namun, kalian harus juga bisa menyaring dan memfilter informasi yang kalian dapatkan dari media sosial, karena tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang berita yang disampaikan di media sosial itu seperti berita hoax, berita atau berita bohong itu. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari media sosial. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi
beberapa materi. Jadi di sini Ibu ingin mengajak kalian speaking dulu sebentar. Caranya yaitu seperti tadi, tepuk break 1, kemudian sebutkan nama kalian, dan break 2, kemudian yang terakhir yaitu sebutkan sosial media yang sering kalian gunakan. Baik, dimulai dari Mbak Kiki. Mulai ya, 1, 2, 3. Bertanya pada Mas Jazuli. Coba tebak apa tadi aplikasi yang sering digunakan oleh Mbak Rindayani? Yaitu WhatsApp. Kemudian Mbak Feby, kalau aplikasi yang sering digunakan Mas Jazuli? Twitter. Baik, berarti kalian masih konsentrasi ya? Ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu tips menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Kedua, menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Jadi meskipun ini secara online atau maya, kalian harus tetap menjaga sikap dan juga etika. Yang ketiga yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan mengenai menyaring atau memfilter sebuah informasi ya. Kemudian yang keempat, menghindari akun-akun provokatif. Dan yang terakhir, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Baik, tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang media sosial. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui mengenai sejauh mana pemahaman kalian tentang media sosial. Mungkin ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Silahkan Mbak Rindayani. Yang saya pahami dari materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang media sosial, yang mana media sosial tersebut alat komunikasi jarak jauh bersama kerabat, sahabat, ataupun yang lainnya. Terus tadi juga ada dampak negatif dan positifnya. Terus saya juga bisa mengetahui fungsi dari sosial media tersebut. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Mbak Rindayani sudah mengemukakan pendapatnya. Nah, waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi, namun sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengetahui kesan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Feby dulu. Baik Bu, terima kasih. Kesan dari saya itu tentang kegiatan pagi hari ini itu sangat seru dan saya bisa memahami tentang hal sosial media tersebut. Baik, selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Jazuli. Kesan saya adalah mengikuti kegiatan pagi ini, saya bisa lebih tahu tentang gunanya media sosial. Dilanjutkan Mbak Rindayani. Kesan saya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yaitu sangat seru karena selain saya juga menambah wawasan, saya juga bisa mengenal teman yang berbeda kelas. Terakhir Mbak Kiki. Kesan saya yaitu saya senang sekali karena bisa mengetahui macam-macam media sosial. Baik, jadi dapat Ibu sampaikan bahwa kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini yaitu kalian bisa mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai media sosial itu sendiri. Nah, waktu kita ini sudah sampai jam 10. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mungkin bisa dipimpin Mas Jazuli. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi ini, marilah itu kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, mulai dari tahap 1 atau tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, Ibu juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan dalam hati kalian. Akhirul salam.